padahal. Enggak, lu tuh terlalu baper, Pak. Dari tadi kalau lu kok komentar gue perhatiin lu Enggak, terlalu gimana baper? Gue juga enggak. Jangan. Ketika kata janda dilekatkan ke seorang lelaki, mulutnya pun bisa melebihi janda berahi. Abu Janda, alias Permadi Arya, lukan di depan jutaan mata. Abu Janda, yang memiliki nama asli Permadi Arya, lahir pada 14 Desember 1973 di Cianjur, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai pegiat media sosial, aktivis, sekaligus influencer politik yang namanya mulai mencuat sekitar tahun 2014 hingga 2015, dan semakin dikenal luas menjelang Pilpres 2019. Kemunculannya di ruang publik bukan melalui jalur formal kekuasaan, melainkan dari dunia digital, ketika ia membuat konten parodi yang menyindir isu terorisme, termasuk kemunculan nama Abu Janda yang dipelesetkan. Nama ini merupakan pelesetan dari Abu Jandal al-Indonesia, seorang teroris ISIS asal Malang yang saat itu merilis video ancaman terhadap TNI. Videonya memparodikan Abu Jandal tersebut, membuatnya viral dan akhirnya dikenal dengan nama Abu Janda, tanpa L. Pesan ini saya tujukan kepada Muldoko, Panglima TNI, laknatullah alaih. Pesan ini saya tujukan kepada Mas Joko, Panglima KPI, laknatullah alaihi. Kami akan kembali ke Indonesia, biiznillah, untuk menegakkan syariat Allah. Kami akan menegakkan kejayaan Bollywood di Indonesia. Penegakan syariat Allah harus dimulai dengan memerangi kalian. Penegakan kejayaan Bollywood harus dimulai dengan memerangi kalian. Tentara, TNI, Polri, Densus, KPI, TVRI, Pansus Senturi, dan mengatakan NKRI harga mati. Ketahuilah bahwa bagi kami adalah syariat Allah harga mati. ketahuilah, bagi kami, kuch hota hai harga mati. Kalian mengatakan Pancasila sakti, ta'al. Bagi kami tidak ada yang sakti kecuali Allah SWT. Bagi kami, tidak ada yang sakti kecuali Sah Rukka di Wabarakatuh. Ia memulai perjalanan akademisnya di Singapura dengan mengambil program diploma di bidang ilmu komputer, dan berhasil lulus pada tahun 1997. Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi ke Britania Raya dan menempuh pendidikan sarjana di University of Wolverhampton, Inggris. Di sana, ia mendalami bidang business finance, hingga meraih gelar S1 pada tahun 1999. Berbekal kualifikasi pendidikan internasional tersebut, Permadi sempat menjalani karir profesional yang panjang selama kurang lebih 16 tahun di berbagai sektor prestisius, mulai dari perbankan, sekuritas, hingga industri pertambangan, sebelum akhirnya beralih menjadi pegiat media sosial yang kontroversial. Namun, seiring meningkatnya popularitas, cara komunikasi yang ia gunakan mulai menuai perhatian. Gaya satir yang awalnya dianggap berani perlahan berubah menjadi tajam dan konfrontatif. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga sering terlibat langsung dalam perdebatan keras dengan berbagai tokoh publik. Dari sinilah, namanya semakin besar. Namun bukan hanya karena pengaruh, melainkan juga karena kontroversi yang terus mengiringi setiap langkahnya. Memasuki tahun 2017, nama Abu Janda mulai benar-benar masuk ke panggung nasional. Pada Desember 2017, Abu Janda tampil di Indonesia Lawyers Club dengan tema Reuni 212 yang melebar ke isu HTI dan Khilafah. Di forum itu, ia berhadapan dengan Felix Yau dan menuding bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid sebagai simbol HTI. Tuduhan itu langsung dibantah, dengan penjelasan bahwa bendera tersebut adalah Aliwa dan Arayah, yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai Panji Rasulullah, bukan milik organisasi tertentu. Perdebatan berlanjut ke isu Khilafah, di mana Abu Janda menyebutnya sebagai ancaman bagi NKRI, namun dibalas dengan argumentasi dalil dan sejarah yang mempertanyakan dasar tuduhan tersebut. Di titik itu, publik mulai melihat celah, bukan lagi soal siapa paling keras, tapi siapa paling kuat isi. Dan bagi sebagian penonton, momen ini menjadi awal, ketika Abu Janda dinilai kalah narasi, dan mulai kehilangan pijakan di debat substansi. Pada 2018, polemik kembali meledak saat kasus pembakaran bendera di Garut. Abu Janda menyatakan bahwa bendera tersebut adalah atribut organisasi terlarang HTI, bukan sekadar simbol tauhid.
Pernyataan ini langsung memicu kemarahan luas karena banyak pihak meyakini itu adalah simbol keagamaan. Ia dilaporkan atas dugaan penodaan agama, namun kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan. Di mata publik, ini menjadi tanda ia berani menyentuh isu sensitif, tanpa benar-benar menuntaskan konsekuensinya. Masih di fase yang sama menjelang Pilpres 2019, ia aktif sebagai pendukung Joko Widodo dan terlibat dalam perang opini melawan kubu Prabowo Subianto. Gaya komunikasinya yang menyerang membuatnya dicap sebagai buzzer politik. Popularitasnya naik, tapi bersamaan dengan itu, polarisasi juga ikut membesar. Memasuki 2020, konflik terbuka terjadi dengan Mar Etwailibi. Perdebatan di media sosial yang awalnya soal agama dan politik berubah menjadi saling serang personal, hingga berujung laporan ke polisi dari kedua pihak. Namun kasus ini tidak berujung pada putusan yang jelas, dan bagi publik, ini hanya mempertegas satu hal, konflik menjadi panggung, bukan solusi. Pada Januari 2021, kontroversi mencapai puncak. Dalam perdebatan dengan Natalius Pigai, ia bertanya apakah Natalius sudah selesai berevolusi, yang dianggap rasis dan body shaming atas wujud seorang Natalius Pigai. Pernyataan ini memicu laporan KNPI ke Bareskrim Polri dan kecaman luas, meski akhirnya berakhir damai. Belum reda, ia kembali membuat pernyataan Islam arogan yang menyebut Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Pernyataan ini memicu kemarahan nasional, dikecam oleh berbagai tokoh besar, hingga membuatnya diperiksa oleh kepolisian. Ia kemudian meminta maaf, dan kasusnya mereda, namun citranya sudah terlanjur berubah. Di tengah tekanan itu, ia menikah dengan Winona Riesa, seorang blasteran Indonesia-Inggris, pada 8 November 2021 di Jakarta. Dengan selisih usia 22 tahun, di mana kala itu Abu Janda berusia 47 tahun sementara sang istri masih berusia 25 tahun. Sang istri diketahui pernah membintangi sinetron Angling Dharma, tahun 2012, FTV, dan menjadi presenter di beberapa program TV seperti Baper, RCTI, dan Super Deal, Antv, dan Bedah Rumah di Global TV. Pernikahan ini menjadi kontroversial karena dihadiri tokoh nasional seperti A.M. Hendro Priyono dan Sufmi Dasko Ahmad. Namun kehidupan pribadi ini tidak mampu meredam badai yang sudah terbentuk di ruang publik. Memasuki 2023 hingga 2024, arah politiknya berubah. Ia yang sebelumnya mendukung Joko Widodo, kini beralih ke Prabowo Subianto. Perubahan ini memicu kritik publik, terutama setelah pernyataannya yang menyebut dirinya selalu berada di kubu pemenang. Di titik ini, publik mulai mempertanyakan, apakah ia pejuang ide, atau sekadar mengikuti arah angin kekuasaan. Pada Oktober 2024, ia mengklaim dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo, namun tanpa konfirmasi resmi yang kuat. Lalu pada April 2025, namanya kembali muncul saat beredar kabar dirinya menjadi komisaris di anak usaha Jasa Marga. Kabar ini langsung dibantah oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai hoaks, menambah daftar panjang antara klaim dan realita. Yang paling miris, 6 kali dilaporkan ke polisi, semua proses hukumnya selalu terhenti tanpa penyelesaian hukum. Seolah tak ada yang mampu menghentikan aksi goyang lidahnya, hingga Aiman Wicaksono menggemparkan dunia persilatan dan meluluhlantakan arogansi seorang Abu Janda. Malam itu, 10 Maret 2026, Studio Rakyat Bersuara di E-News mengangkat isu yang paling sensitif, konflik Israel-Palestina, sebuah isu yang selama puluhan tahun sudah memiliki posisi jelas di hati publik Indonesia. Namun Abu Janda hadir, bukan untuk mengikuti arus itu, melainkan melawannya. Di forum tersebut, ia secara terbuka menyampaikan pandangan yang berbeda dari mayoritas. Ia membangun narasi bahwa konflik yang selama ini dipahami publik, tidak sepenuhnya seperti yang diakini. Ia bahkan pernah menyebut bahwa anggapan Israel menjajah Palestina hanyalah opini, bukan fakta sejarah. Ia juga menuding bahwa dukungan besar masyarakat Indonesia terhadap Palestina bukan murni karena kemanusiaan, tetapi karena sentimen terhadap bangsa tertentu. Pernyataan-pernyataan ini bukan hal baru. Sebelumnya, ia juga sempat memamerkan kunjungannya ke wilayah Israel, termasuk momen ketika ia beribadah di kawasan Yerusalem.
Namun alih-alih menyoroti konflik yang terjadi, ia justru menekankan sisi keamanan dan kebebasan yang ia rasakan di sana. Narasi seperti ini kemudian memicu kecurigaan publik, hingga muncul berbagai tudingan bahwa ia terlalu dekat dengan kepentingan tertentu. Dan semua narasi itu dibawa masuk ke dalam forum terbuka malam itu. Di hadapannya, duduk Ferry Amsari, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang serta para pakar lainnya. Namun suasana mulai berubah, ketika perdebatan tidak lagi berjalan sebagai diskusi. Abu Janda mulai meninggikan suara, memotong pembicaraan, dan melontarkan kalimat-kalimat yang dianggap tidak pantas di ruang publik. Ia tidak hanya menyerang argumen, tetapi juga menyasar narasumber lain, termasuk tokoh yang lebih senior di forum tersebut. Beberapa di antaranya memilih diam, sementara ketegangan di studio semakin terasa. Melihat situasi yang memanas, Aiman Wicaksono berulang kali memberikan peringatan. Namun peringatan itu tidak cukup. Keputusan diambil. Upaya kampanye kemerdekaan itu bukan hoax, Gak ada, tapi gak otak ada, Anda gak saja ada. yang tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin, tapi Memang utang budi bicara sama seperti Palestina. ini No, dengan gak ada. mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati ruang gue pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh, nggak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh, saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, dia kalau tidak, ngomong Anda tidak bisa. dia ngomong Anda gua tidak tolol. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar, tolol. Dia yang ngomong- keluar, dia yang ngomong tolol. keluar, Dia yang keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Dan sejak detik itu, panggung memang berhenti, tapi gema kejatuhannya justru mulai terdengar ke seluruh penjuru. Potongan video pengusiran itu menyebar cepat, menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan, dan menjadi penilaian publik yang tak bisa lagi ia kendalikan. Meskipun melalui akun pribadinya ia mencoba membela diri, mengklaim bahwa video tersebut dipotong dan ia sempat kembali masuk ke studio untuk melanjutkan debat. Namun bagi publik, semuanya sudah terlambat, karena yang diingat, bukan klarifikasi, tetapi momen ketika ia kehilangan kendali di depan kamera. Hujatan pun datang bertubi-tubi, namanya menjadi bahan perbincangan, bukan karena gagasan, tetapi karena caranya. Bahkan sosok-sosok seperti Ferry Amsari dan Ikrar Nusa Bakti yang sempat berhadapan dengannya ikut disebut dalam gelombang kritik publik terhadap sikapnya. Dan dari situ, satu hal menjadi jelas, bahwa di ruang publik, orang mungkin masih mau mendengar kerasnya suara, tapi tidak untuk kehilangan adab, dan di titik itu Abu Janda bukan lagi sosok yang ditunggu, bukan lagi suara yang dibutuhkan, melainkan contoh. Bagaimana seseorang bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, nama yang dulu lantang, kini berubah menjadi beban. Reputasi yang dulu dibangun dengan suara keras, runtuh oleh cara yang sama, dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pengaruh. Bukan pula kehormatan, tetapi sebuah ironi, seorang pria dengan nama, Janda, yang kini benar-benar kehilangan, bukan pasangan, tapi kehilangan tempat, kehilangan simpati, dan kehilangan dirinya sendiri di mata publik Indonesia. Mungkin dirinya lupa, orang tidak mengharapkan gagasan, ide, maupun karya dari dirinya, karena yang paling dinanti dari dirinya adalah adab. Adab dari seorang Permadi Arya, bukan lidah Abu Janda, yang penuh abu dan berdebu.